penebus kami. Saya berbicara satu, berdasarkan firman. Dua, berdasarkan fakta. Jadi saya dan saudara harus pegang perjanjian Allah. Tidak heran Daniel yang tahu rahasianya ini. Rahasia Allah ini. Kalau aku dekat dengan Tuhan, aku mendengar firman lebih banyak. Aku jadi lebih pintar. Aku bisa menguasai dan aku bisa memberi nasihat pada raja yang penyembah berhala ini. Aku bisa menuntaskan persoalan-persoalan. Segala gejolak pemberontakan. Segala kurang makan. Paceklik, pertanian, ekonomi yang seret, musuh-musuh yang di luar yang mau menyerang. Bersama-sama mereka mengadakan persekutuan. Mereka membuat satu persekutuan peperangan terhadap kita. Aku bisa menyelesaikan. Heran kalau aku mendengar firman lebih banyak. Aku menjadi lebih pintar. Amin. Saudara merasa bodoh. Saya pun mengalami demikian. Saya merasa bodoh. Saya merasa kecil dan tidak mampu. Saya baca firman, saya mendengar firman lebih banyak. Apa yang saya khotbahkan, saya dengar kembali. Mungkin saudara mendengar tidak meneteskan air mata. Ketika saya mendengar khotbah saya menangis. Kelihatannya beda. Itu sebab Anda dan saya harus tahu bahwa Tuhan ingin memberi jalan keluar kepada kita orang. Katakan jalan keluar. Hanya melalui firman. Dalam nama Yesus. Dan bukan yang lain. Amin. Haleluya. Para kekasih, inilah yang ditemui dan menemui Daniel. Dia berada di tepi sungai Tigris, sungai yang besar kata Alkitab. Daniel pasal yang ke-10 ayat 9 sampai 12. Saudara, ayat 10. Ketika dia melihat pemandangan ini, sesuatu visual yang aneh, mungkin kalau zaman sekarang tidak begitu aneh ya. Tetapi pada zaman dulu itu sangat aneh sekali. Tiba-tiba sesosok utusan Allah. Saudara, dari beberapa puluh ayat perkataan tentang kisah makhluk orang yang besar ini. Saya menarik kesimpulan ini adalah Yesus. Yang belum diungkap pada perjanjian lama. Dia adalah Yesus. Dia datang sendiri. Dia diutus oleh Allah Bapa untuk memberi kekuatan kepada Daniel. Saudara, wajahnya penuh dengan kemuliaan Allah. Lukisnya kelewatan tidak memberi kemuliaan pada wajahnya. Kata Alkitab penuh dengan kemuliaan. Sampai Daniel itu tersungkur pingsan. Ngeliat sosok ini yang penuh kemuliaan Allah. Dia tersungkur jatuh dan pingsan. Lalu ayat 10. Ada tangan yang menyentuh aku. Dan membangunkan aku. Aku menjadi kuat kembali. Dan orang ini berfirman kepadaku. Kata Daniel. Ayat yang ke-11. Orang ini berkata, camkan firman. Sekarang kamu harus berdiri Daniel. Dan berdirilah Daniel. Saudara. Ketika saya dan saudara terpuruk jatuh. Dan tidak kuat untuk berdiri. Siapa yang bisa memberi kepadamu? Untuk engkau bisa mandiri, engkau bisa self-standing. Untuk engkau bisa kuat. Tidak ada yang bisa. Semua katakan kecuali firman. Saya ingin mengalaminya. Setiap hari. Pada setiap problema. Pada setiap kemustahilan saya. Saya tidak akan putus asa. Saya memiliki firman Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Secara kejiwaan ketika saya mengalami satu problema, maka saya akan berkata pada diri saya. Itu saya tidak sadar, saudara juga tidak sadar. Kita berkata pada diri kita sendiri. Aduh, aku kejeblos nih. Aduh, aku salah jalan nih. Aduh, aku tidak kuat lagi nih. Itu secara instantly, secara refleks otomatis.
Nah disitulah yang namanya manusia itu semua punya kelemahan macam begini. Coba manusia ini berubah. Yaitu ketika dia kecemplung dalam persoalan. Ketika dia terseret dalam satu keadaan yang membahayakan. Dia berkata, aku kuat. Aku minta Tuhan tolong kepadaku. Nah itu beda nanti. Terjadi perbedaan antara orang yang tidak menyadari siapa yang bisa menyelesaikan masalahnya. Dengan orang yang sekedar mengerti firman. Kembalilah kepada firman dan engkau harus memerintah pada dirimu sendiri. Tidak, aku harus kuat di dalam firman. Aku tidak boleh lemah. Kalau Tuhan berfirman, aku kuat. Kalau Tuhan berfirman lagi, aku makin kuat. Kalau Tuhan berfirman lagi, aku semakin kuat. Lihat, iblis tidak mempunyai tempat dan sudut di tempat hati saudara dan pikiran saudara. Dia tidak bisa mengalir dalam darah dan desahan nafasmu lagi. Tidak bisa. God himself with the Holy Spirit will shut up every devils and evils working in your life like before. Because Jesus Christ in his Spirit and also the words of God that have been you receive already in your heart and working inside you will do something great in your life. You yourself just only look and see the wondrous working of God in your life. You do no more. You do nothing. Saudara, kalau saya dan saudara bisa demikian, ayat 11 ini indah sekali. Camkan firman. Daniel, camkan firman. Berdirilah dengan tegak. Dan dia tegak. Ini. Dan dia tegak. Saudara. Nah, tegak untuk apa? Untuk mendengar firman lagi. Katakan untuk mendengar firman lagi. Ya, ayat 12 tadi kita sudah baca ya. Baik, ayat 12 kita akan baca bersama. Kelihatannya belum kita baca tadi. Daniel pasal yang ke-10 ayat 12. 1, 2. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu. Ulangi, sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu. Dan aku datang oleh karena perkataanmu. Katakan oleh karena perkataan saya. Yang saya ucapkan kepada Tuhan berdasarkan perkataan Allah yang sering saya dengar. Amin. Engkau tidak bisa berbicara kepadanya kalau engkau tidak mendengar lebih dahulu perkataan. Engkau akan berbicara ngawur kepada Tuhan dalam doamu. Engkau akan berbicara itu tidak karu-karuan. Permintaan-permintaan yang salah dan tidak beres. Tapi kalau engkau mempunyai perkataan Allah, engkau akan berbicara dalam doamu perkataan-perkataan yang berkenan kepada Tuhan. Wow, luar biasa. Semua katakan berarti ada bahasa doa yang harus saya pelajari supaya saya memiliki kemahiran dalam bahasa doa saya. Saya harus belajar melalui mendengar firman-Nya supaya saya bisa memperkatakannya ketika saya berdoa. Amin. Haleluya. Saya sengaja menulis di sini ayat 12 dalam terjemahan New King James dalam Alkitab bahasa Inggris ya, karena ayat 12 ini akan saya melihat bersama saudara begitu luar biasa. Dan ini terpaksa harus saya melihatnya dari Alkitab bahasa Inggris. Ya, baru kita bisa melihat. Ya, from the first day you set your heart to understand and to humble yourself before your God. Your words were heard, and I have come because of your word. Nah, ayat ini, kalimat-kalimat ini, saudara,
ada lebih banyak arti dan makna. Ya, saudara. Di sini kita membaca sejak hari pertama, from the first day. Sejak hari yang pertama, Daniel 1 ayat 8. Saudara, kita akan membaca sekarang Daniel 1 ayat 8. Coba kita buka. Daniel 1 ayat 8. Karena ini malaikat Tuhan yang saya katakan tadi adalah Yesus Kristus yang belum menampakkan dirinya dan belum memproklamirkan dirinya sebagai Mesias, Juru Selamat, karena belum waktunya. Dia berkata, karena sejak hari pertama, engkau ingin mencari pengetahuan dan hikmat. Ya, maka itu saya ambil sejak hari pertama. Ada tercantum dalam Daniel 1 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca. 1, 2. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ulangi, ia tidak usah menajiskan dirinya. Amin. Luar biasa kan orang ini. Berani lu ngelawan sama raja itu kayak apa sih? Saya sampai heran juga. Saudara, 4 pemuda ini yang ditangkap menjadi budak, tapi karena dites mereka punya IQ yang tinggi dan mereka juga punya penampilan tubuh yang rupawan, saudara, mereka disisihkan bersama dengan ratusan pemuda yang lain yang gagah dan cakep dan punya IQ yang cukup tinggi. Disisihkan. Karena raja ini raja yang pintar, saudara, dia mau mempekerjakan anak-anak muda ini untuk menjadi kekuatan dan tulang punggung pada kerajaannya. Karena kerajaannya terlalu besar. Saudara, itu sebab setelah dites, saudara, mereka masuk dalam kumpulan anak-anak muda pilihan raja. Wow, mereka harus makan makanan raja. Saudara, kalau saudara dan saya biasa makan telo pohong, telo rambat, terus apa lagi? Jagung, apa lagi? Kangkung, cah kangkung itu enggak tahu. Kalau saya cah Surabaya ngerti, cah Madiun ngerti, cah Magelang ngerti, cah kangkung itu apa ya? Saudara, nah seperti itu. Lalu tiba-tiba saudara ya diangkat dan dibawa pada satu perkumpulan pelatihan. Dan makanannya makanan yang luar biasa top di Indonesia. Saya mau bertanya ini, jangan kepada yang sudah setengah umur atau yang sudah tua macam saya. Saya mau tanya pada anak-anakku yang masih muda dan remaja. Hai anak-anakku, kalian mau apa tidak? Mau apa tidak? Nek jawab gelem piye, nek ora piye, eman-eman, nek gelem kok ora rohani. Ayo jawab seperti biasanya anak muda. Mau apa tidak? Mau dong, mau, sangat mau, sangat mau. Umpama, nanti saya khawatir saudara tiba-tiba menjadi lapar, udah gak usah deh. Ya. Saudara pasti mau, kenapa gak mau? Enak sekali aku biasa di kampung halaman, apalagi orang tuaku sebagai budak dan tawanan, aku dikasih tawaran makan kayak begini. Ya Tuhan luar biasa. Makanan raja. Raja punya meja sendiri dengan para menterinya makan. Saudara dan anak-anak muda yang dididik ini mempunyai meja sendiri pada bangsal kerajaan yang sama. Saudara, mereka makan sehidangan. Apa yang dihidangkan kepada raja dihidangkan kepada mereka. Ayo anak-anakku jawab sekali lagi please. Terus terang mau apa tidak? Agak keras. Maka engkau tidak menjadi seperti Daniel, Sadrak, Meshach, dan Abednego. Ini loh saudara. Saya memberitahu bahwa ini tawaran sangat menggiurkan sekali. Ini tawaran hebat sekali. Saudara. Tetapi 4 orang ini menolaknya.
Saudara, tidak ada kondisi yang membuat mereka menjadi takut. Bahkan mereka tahu dari kepala orang-orang eunuch namanya, yaitu orang-orang sida-sida, orang-orang apa itu namanya, yang disuruh memerintah, disuruh memimpin mereka, orang-orang laki-laki pintar tapi yang dikebiri oleh raja, karena mereka juga menjaga haremnya raja, di mana wanita-wanita cantik selir-selir raja ada, saudara. Jadi mereka orang-orang laki yang sudah dikebiri, itu salah satu mengepalai anak-anak muda ini. Dan dia mengharuskan semua makanan raja. Daniel dan 3 temannya datang kepada dia dan berkata, Tuanku, ampuni hambamu. Kami tidak mau makan makanan raja. Berani banget kau. Ya, saudara, bagaimana kalau kepala asrama saudara? Saudara bilang begitu, tidak mau makan makanan ini. Kami hanya mau makan makanan yang sederhana, semacam buah-buahan dan sayur-sayuran, dan kami tidak mau makanan raja. Saudara, wah, saya pikir 4 orang anak ini ya terlalu kendel, ya rodok kurang ajar, saudara, bandel sekali. Tetapi ketika kepala sida-sida, yaitu kepala bagian yang mengatur mereka, namanya Melkas, ya saudara bisa cari di situ, berkata harus makan dan mereka menolaknya. Dan dia mengatakan, kamu mau membuat aku dipotong kepalaku oleh raja. Kalau sampai kamu makan makanan yang sederhana, jangan ini, jangan kangkung, jangan bayam, jangan apa, dan cah opo. Kalau kamu sampai wajahmu pucat dan kamu tidak pintar gimana? Badanmu kurus kerempeng gimana? Tuanku, maafkan kami. Tolong diuji 10 hari. Sebagai testing, trial. Tolong beri waktu 10 hari kami makan seperti yang beda dengan makanan raja. Dan setelah 10 hari, Tuanku mengetes kepada kami berempat, bandingkan dengan puluhan pemuda yang lainnya makan makanan raja. Yang makan raja. Kurang tahu bedanya kelihatannya. Oleh kekasih. Dan dia berkata, oke, memang kamu bandel memangnya. Nah, dicobalah 10 hari, 4 pemuda ini makan makanan yang sederhana. Semua katakan, tetapi karena mereka tidak mau makanan berhala, Tuhan berkenan kepada mereka. Dan membuat mereka berempat, yang menolak sajian raja menjadi 10 kali lipat lebih pandai, lebih segar, lebih cakep daripada pemuda yang lain. Amin. Kelihatannya sampai di sini firman ini khusus untuk anak muda ya. Anak tua juga boleh dengar. Para kekasih, saya beritahu anak-anakku semuanya, lebih dekat kepada Tuhan. Di awal hari pertama mereka dipilih untuk masuk ke istana raja, mereka sudah menetapkan from the first day, you set your heart to understand and to humble yourself before your God. Wow, hari pertama gak terus silau matanya, tahu silau? Silau matanya dengan gemerlap istana, dengan makanan baunya yang lezat, minumannya yang hebat. Mereka berempat tidak. Ini dicatat oleh Tuhan. Bila Anda dan saya mau menghindarkan diri kita daripada segala sajian duniawi, sajian berhala, dan segala macam daya tarik yang sangat atraktif dalam dunia ini, dan kita mau tetap suci dan kudus di hadapan Tuhan,
maka Tuhan merekam dan mencatat. Ini Daniel pasal 1 ayat 8 ya. Sehingga, katakan sehingga, ketika Daniel sudah menjadi berpangkat tinggi, dan ketika dia membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan membuka catatannya kembali. Itu yang terjadi. Makanya dalam pasal 10 ayat 12, ini malaikat Tuhan, dia berkata, sejak dari hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mencari Tuhan. Jauh itu. Pasal 1 ayat 8. Jadi semua perbuatan baik, perjuangan iman, perjuangan rohani saudara menolak dosa, menolak keduniawian, perjuangan kita menetapkan diri kita untuk kita dekat dengan Tuhan, tidak sia-sia, bahkan dicatat oleh Tuhan. Angkat tangan kanan saudara, supaya pada suatu momentum hidup saya, bila mana saya mengalami kelemahan, saya gugur dan gagal, saya menerima pertolongan Tuhan atas keteguhan iman saya. Amin. Tidak heran orang yang hidup rohani dan mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya mudah menerima pertolongan. Bahkan kalau dia merasa tidak perlu ditolong, tiba-tiba Tuhan sudah menolong dia. Apa yang tidak ada pada matanya, pada panca inderanya, pada otak pikirannya, pada hatinya, pada sanubarinya, Tuhan sudah menyediakan buat dia. Tidak heran, sungguh tidak heran. Saya undang semua kita untuk mengalaminya. Seperti Daniel. Seperti semua orang pada zaman modern ini yang mau menyiapkan hidupnya dekat dengan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Sejak hari pertama, Daniel 1:8, itu adalah rahasia Allah yang tak pernah meninggalkan Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Itu rahasia Allah. Udah ditangkap, dimemorize oleh Tuhan, di-save oleh Tuhan, udah gak bisa hilang. Saudara, apapun yang mengganggu mereka, Tuhan akan diingatkan kembali pada apa yang dia telah save dalam memorinya tentang Daniel. Saudara, mari saya akan tambah sedikit firman Tuhan ini. Ya, saya sudah menyiapkan dan Tuhan sudah mau memberi kepada Anda dan saya. Lihat, ini 4 anak muda, ya saudara, diberi makanan dari raja. Ya, ada tulisan dalam gambar aslinya, the first and last time teenage boys refuse food. Ini adalah kali pertama dan terakhir anak-anak muda ini menolak makanan dari raja. Ya. Daniel 1:8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Dalam Alkitab bahasa Inggris dituliskan. Ya. Kenapa? Karena ini indah sekali. But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with case delicacies. Karena dia sudah purpose, berketetapan, berkeniatan. Tetapi kata dalam bahasa Ibraninya, perjanjian lama, kata purpose ini istimewa sekali. Ya, itu sebab penjelasan bahasa ini penting sekali. Ya, sekali lagi, lupakan waktu. Nah, Daniel berketetapan, Daniel purposed dalam bahasa Ibrani, sum dan sim. Ini kata purposed. Dalam perjanjian baru ada disebutkan dalam bahasa Greka, titemi. Ini bahasa Grekanya. Ya saudara, apakah arti daripada sum kemudian menjadi sim? Dan kemudian dalam bahasa Greka perjanjian baru, titemi.
Coba, menarik sekali. Menarik sekali. Coba, ayo perhatikan kemari. 1. Arti pertama adalah memposisikan diri sendiri. Jadi Daniel berketetapan bersama 3 temannya. Mereka itu memposisikan diri. Saudara, ayatnya bisa saudara catat. Dia memposisikan dirinya di hadapan Allah. Katakan, saya harus memposisikan diri saya di hadapan hadirat Allah. Ya. 2. Arti dari sum atau sim adalah menetapkan sebuah hubungan yang baru. Menetapkan sebuah hubungan yang baru. Saudara, artinya dia mulai meninggalkan semua hubungan yang lama dan dia menetapkan satu hubungan yang baru. Ya, ayatnya sudah bisa catat. Jadi seorang yang berketetapan, purposed, itu artinya saya harus menetapkan sebuah hubungan yang baru dengan Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ketiga, memberi sesuatu kepada seseorang. Berketetapan dalam bahasa Ibrani artinya memberi sesuatu kepada seseorang. Anak-anak Tuhan, ketika engkau berketetapan untuk lebih rohani pada zaman ini, sebelum kau meninggal, itu berarti engkau sedang memberi sesuatu kepada Tuhan. Dan engkau memberi sesuatu pada masyarakat, kepada keluarga, kepada jemaat Tuhan. Anda dan saya memberi sesuatu. Saya menetapkan diri saya untuk melayani Tuhan. Saya mau memberi kepada Anda. Itu memberi sesuatu. Ketetapan berarti memberi sesuatu. Yang keempat, membawa suatu perubahan. Ya, jadi sum, kemudian menjadi sim. Ini dalam bahasa Ibrani berarti membawa suatu perubahan. Katakan, saya harus membawa suatu perubahan. Dalam keluarga, mata pencaharian, masa depan keluarga, dan hari tua saya. Karena saya berketetapan mencari Tuhan. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Yang terakhir, ini hebat. Menyisihkan sesuatu untuk maksud yang istimewa. Menyisihkan sesuatu untuk maksud yang istimewa. Saudara yang kekasih, perhatikan. Apakah Anda mempunyai ketetapan dalam dirimu? Maka yang kelima ini, engkau harus menyisihkan untuk sesuatu yang istimewa. Dari hidupmu, sisihkan kepada Tuhan. Anak-anakku yang masih muda, contohlah Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Anak-anak muda semua. Tetapi tidak mempunyai pelarian kecuali dekat kepada Tuhan. Saya tidak mengatakan Anda harus menjadi orang yang blow on, orang yang tell me dan orang yang apa. Tidak. Oh, engkau salah, kowe sing tell me. Justru engkau akan menjadi seorang anak yang luar biasa cemerlang. Otakmu, pikiranmu, masa depanmu, perjuangan hidupmu cemerlang semata-mata. Kalau engkau tidak duniawi. Sisihkan untuk maksud yang istimewa buat Tuhan. Tuhan hamba mempersembahkan kemudahan hamba. Seperti Daniel, Sadrah, Mesah, dan Abednego. Kepadamu Tuhan. Supaya engkau bisa pakai hamba luar biasa. Salah satunya Daniel. Dahsyat sekali. Dia dipakai dan dia ngawulo pada 3 raja. 2 raja itu musuh. Yang mengalahkan kerajaannya. Dan heran sekali. Ini tawanan sekali lagi dipakai. Daniel sekali lagi dipakai oleh bangsa musuh. Coba. Tidak khawatir raja kalau dikhianatin oleh Daniel. Tidak khawatir dia. Karena dia tahu pribadi daripada Daniel. Luar biasa. Anak-anakku yang masih muda dan remaja, perhatikan masa depan kalian bukan pada orang tua saudara. Pada orang tua kalian, papi, mami, papa, dan mama, ayah dan ibu, aba dan ama, tidak. Masa depan kalian ada ketika engkau dekat dengan Tuhan.
Engkau mengangkat tanganmu dan engkau menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ketika engkau mendengarkan firman, di situ masa depanmu. Dan masa depan kalian akan luar biasa. Kalau mulai hari ini, kalian mempersembahkan hidup untuk sesuatu maksud yang istimewa. Engkau mau membagi dan memberi. Engkau ingin mempersembahkan pada posisi yang baru. Engkau membuat satu revolusioner dalam hidupmu. Tuhan melihat dari sorga. Itu sebab Dia berkata pada Daniel di tepi sungai Tigris. Daniel 10 ayat yang ke-12. Aku sudah memperhatikan kamu dari hari pertama. Daniel 1 ayat 8. Aku sudah memperhatikan ketetapanmu yang luar biasa. Semua masalah kita akan selesai. Saya bilang dalam nama Yesus. Hari ini bila saja Anda dan saya berani membuat satu keputusan dan ketetapan kepada Tuhan yang baik. Maka katakan, maka saya juga yakin segala problema, ketidakmampuan, kemustahilan, sakit penyakit, kekurangan uang, masa depan yang mandek akan dirubah menjadi luar biasa dalam nama Yesus. Amin.